Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di mata kuliah periklanan untuk subbab ragam iklan atau jenis iklan. Ya. Di pertemuan awal pada saat kontrak perkuliahan saya sebenarnya udah membahas soal ini. Ya. Kalau dalam pandangan saya, ya, jenis iklan itu secara global itu hanya ada dua. Pertama adalah iklan komersial. Ya. Yang kedua adalah iklan non komersial. Ya. Nanti kita breakdown lagi ya. Yang disebut dengan iklan komersial itu adalah iklan barang dan jasa yang memperkenalkan brand sebuah produk dengan tujuan ya meningkatkan angka penjualan. Ya, menghasilkan revenue. Ya. Jadi ini ya mempromosikan sebuah produk supaya produknya laku dan menghasilkan pendapatan. Itu namanya iklan komersial. Ya. Barang dan jasa. Yang kedua adalah iklan non komersial. Tujuannya memang bukan untuk jualan gitu loh. Untuk tapi hanya menyampaikan pesan, membangun kesadaran masyarakat, sosialisasi, ya. Membangun public awareness, ya. Biasanya iklan-iklan non komersial ini ya dilakukan oleh governance, pemerintahan. Jagalah kebersihan, ya. Demam berdarah, ya. Pakai masker di mana-mana, ya. Nah itu contoh ragam iklan baik secara komersial maupun non komersial. Namun secara umum itu ada juga definisi tentang jenis iklan. Antara lain misalnya iklan tanggung jawab sosial. Menyebarkan pesan yang informatif, penerangan, pendidikan, membentuk sikap masyarakat sehingga bertanggung jawab terhadap masalah sosial. Dalam bahasa sederhana disebut dengan iklan layanan masyarakat. Ya. Namanya iklan layanan masyarakat. Ya. Tujuannya tadi membangun kesadaran publik. Ya. Jangan buang sampah di kali atau gede. Ini iklan masyarakat. Membangun kesadaran publik. Ya. Kita udah tahu lah iklan layanan masyarakat tuh selalu kebanyakan diinisiasi oleh government, oleh pemerintah. Ya, jarang dilakukan oleh corporate swasta. Karena corporate itu kebanyakan ke brand. Brand itu ke komersial ya. Kemudian ada juga disebut dengan iklan bantahan, ya. Kan suka ada tuh misalnya, bisa di koran dulu nih, zaman saya bicara koran, bantahan terhadap suatu merek gitu loh. Dulu kalau nggak salah ribut soal produk iklan larutan cap kaki 3 dan cap gajah gitu, saling bantah tuh soal merek ya. Ya ini sebenarnya punya iklan cap kaki 3, dua perusahaan mengklaim satu merek yang sama ya. Sampai gugatan tuh. Kan ada tuh kan. Larutan penyegar, cap gajah, cap apa lagi gitu ya. Ribut. Saya kira mereka membuat iklan-iklan bantahan di media. Termasuk juga iklan-iklan pembelaannya, dibalas lagi gitu. Perusahaan ini biasanya pengecara tuh. Soal rebutan tanah ini kan suka ada tuh. Biasanya dulu di iklan media cetak nih, ya.
Atau juga ada iklan perbaikan, misalnya ada rapat umum pemegang saham, ralat, misalnya hari ini dijadwalkan Rebo, ternyata di minggu depan. Jadi iklannya itu biasanya di koran ya, kayak iklan-iklan begini ya. Atau iklan keluarga, duka cita, pernikahan, wisuda. Yang duka cita tuh, kan sering ya, turut berduka cita tuh di Kompas dia. Itu Kompas dulu pendapatan iklan duka cita banyak, terutama dari orang-orang Chinese. Orang Cina itu senang banget membuat iklan duka cita tuh. Rest in peace. Ada gambar salibnya, ada gambar ini setelah bersemayam di rumah bapak dan sebagainya. Ya, Islam juga ada tuh kalau ada yang meninggal, bikin iklan duka cita pejabat atau apapun, iklan keluarga. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan medianya, ada media cetak dan elektronik. Nah, dulu nih kan kita bicara Anda sebagai sebuah pemain. Kalau di Indonesia tuh ada namanya iklan baris. Ya. Iklan baris, iklan kolom tuh sama tuh. Jadi, kita pernah sampai satu fase di mana iklan baris yang sangat terkenal itu di harian pos kota. Terutama untuk jual beli motor dan mobil. Dijual motor gitu, iklan baris tuh, nama iklan kolom tuh, sekian ya. Jadi dulu tuh namanya koran pos kota itu selalu dicari untuk jual beli mobil bekas dan motor bekas. Pagi-pagi kalau mau nyari motor di situ, ya. Ada yang namanya iklan advertorial. Nah, di media realistis kan belajar kita ya, narasi misalnya 30 tahun Astra membangun, ada foto, ada narasi, setengah halaman di blog, satu halaman ya. Astra, kemudian apalagi Pertamina ya. Kita bisa menggunakan majalah Tempo ini zaman dulu nih ya. Atau iklan display ya, iklan produk tuh yang Yamaha ya. Dulu kan di koran juga ada, sekarang mah udah nggak ada nih. Ya ini udah pada hilang nih ya. Digerus oleh media digital ya. Nah, kalau kita bicara iklan media elektronik sekarang masih ya. Nah, kalau kita bicara radio, nah sekarang kan ada mata kuliah radio, kalian tuh ya. Coba nanti kan bisa nggak tuh produksi iklannya juga di situ. Nah, radio itu bisa diproduksi di situ, di radio itu bisa. Jadi kita bayar pihak radio untuk memproduksi iklan dan placementnya, atau menggunakan biro iklan. Ya. Dia bisa menggunakan karena kekuatannya di kuping gitu ya. Jadi perpaduan antara musik, sound, dan kata-kata. Memang kadang-kadang ya suara itu suka membangun imajinasi loh. Suaranya berwibawa banget, padahal pas ketemu orangnya kurus. Suaranya nih kayaknya menggambarkan orangnya ganteng. Pas ketemu mah biasa-biasa udah tua. Itu tuh. Suara itu membangun imajinasi ya, kekuatan dari suara itu. Maka banyak orang yang betah ya dengerin radio tuh. Zaman waktu saya kuliah itu saya nugas pasti dengerin radio juga, setel radio gitu ya. Sekarang kayaknya udah nggak ada yang dengerin radio, di handphone juga udah jarang gitu. Kalau saya di mobil aja, kalau lagi dari rumah Yasmin ke GG gitu ya, radio El Sinta, ada berita, tapi musik-musik Prambors sudah nggak pernah dengerin lagi. Ya. Nah, jenis-jenis iklannya ada adlibs, yang langsung, ada spot, ada iklan sponsor program, ya, event olahraga sponsor ya. Saya pikir nanti di perkuliahan radio juga Anda belajar ini. Nah, ini yang televisi. Ya. Ada live action, ada animasi, ada musik. Wah, pokoknya kalau yang kita bicara tentang iklan televisi itu berkembang terus. Ya. Animasi juga bisa, nggak harus pakai telan orang gitu loh. Ya. Berkembang terus nih. Ya, kalau kita bicara konteks iklan televisi. Ya. Apalagi sekarang kalau kita bicara dalam konteks sosial media ya.
Belum lagi kalau kita bicara tentang berdasarkan isi pesan. Nanti aja kita belajar minggu depan lah tentang apa yang berdasarkan isi pesannya ya. Karena ini juga beragam gitu. Tapi kan kalau kita bicara secara umum, balik lagi, hanya ada 2 jenis iklan itu, komersial, non komersial atau iklan layanan masyarakat ya. Nah, kebanyakan kita nih di praktikum ini belajar yang komersial. Kalau iklan layanan masyarakat tuh kurang tantangannya lah gitu loh. Karena kan dia hanya sekedar membangun kesadaran. Kebanyakan tuh inform, ya. Tapi kalau yang namanya iklan komersial, membangun trending, viral, ya, sampai orang mau membeli produk itu, mencoba dan membelinya. Nah, itu kan tantangan terbesar di situ. Dari situlah ide kreatif bermain, ya, budget bermain, konsep bermain, segmentasi tadi bermain, ya, pemilihan media yang tepat bermain. Dibutuhkan orang-orang yang punya expert lah di bidang periklanan untuk merumuskan sebuah iklan yang pas gitu ya. Nah, itulah kira-kira di pertemuan pekan ini terkait ragam iklan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.